Hati-hati, transaksi ini berisiko tinggi. Anda bisa mengalami kerugian atau kehilangan uang. Ini gue baru sadar ya, ada tulisan perhatian di platform aplikasi Dana Syariah Indonesia. Ini gue mau tanya nih, para lender DSI yang uangnya nyangkut. Kalian lihat nggak sih ada tulisan kayak gini ya sebelumnya? Apa ini baru muncul ya baru-baru ini atau ada disclaimer sebelumnya? Soalnya ini serem banget sih, bisa kehilangan uang ya. Nah ini ada dua opini gue nih. Yang pertama, kalau misalkan ini baru muncul nggak ada disclaimer sejenisnya, ini sih namanya kayak nggak etis ya, nggak beretika. Ibarat kata jual beli marketplace, pas udah jalan itu baru diganti deskripsi speknya. Ibaratnya kata mirip-mirip kayak gitulah, nggak transparan itu ya. Yang kedua, transaksi ini bisa mengalami kerugian. Oke lah, gue setuju usaha apapun, bahkan BUMN itu juga bisa ada potensi kerugian. Tapi kalau kehilangan uang gue masih ragu sih, soalnya para lender itu kan dipakai uangnya buat bikin properti. Nah, bukan berarti kehilangan uang ya, tapi uang itu beku ya, belum terjual asetnya, rumahnya, jadi belum cair tuh uang. Kecuali ada pihak borrower atau manajemen yang menjadi oknum ya diduga mengambil uang para lender DSI. Dengar-dengar nih, hari ini 18 November akan ada pertemuan nih dari lender DSI sama pihak manajemen DSI-nya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan ya, apalagi bawa-bawa nama syariah, mengingat investasi syariah itu naik guys 12%, orang berarti lebih percaya ya, embel-embel syariah. Ini pastilah bisa, bukan kayak P2P yang biasa yang kaleng-kaleng, ini syariah gitu loh, bisa balik lah, amin ya, bisa balik dananya para lender 100%. Jawabannya tidak ada, abangku. Tidak ada tulisan investasi ini berisiko tinggi dan kita berpulang kehilangan uang. Itu dulu tidak ada, kawan. Itu dulu tidak ada, abangku. Saya gabung Mei 2022, tidak ada tulisan ini. Tulisan ini muncul setelah Lebaran ya, setelah Lebaran Idul Adha. Tulisan ini muncul ketika kita update aplikasi Dana Syariah. Jadi nampaknya kok ini jadi jebakan ya, jebakan bagi kita. Dulu akadnya nggak gitu ya, dulu tulisannya itu nggak pernah muncul bahwasanya ada peringatan investasi ini berisiko tinggi, itu nggak ada. Bener ya, kayak seolah-olah jualan di marketplace, kemudian setelah beberapa bulan deskripsinya diedit. Nah, ya mirip seperti itu. Sedangkan pertumbuhan indeks saham ekosistem syariah itu bukan yang Anda sebutkan. Berdasarkan video yang saya tonton dari Tom TCI, Tom Coach Indonesia, pertumbuhan saham ekosistem syariah itu per Oktober 2025 23% kawan-kawan. Jadi jauh melesat meninggalkan IHSG, indeks harga saham global, yaitu 9,3%. Kemarin audiensi tanggal 18 November 2025, dan kita tunggu-tunggu sampai sekarang ya. Biasanya itu sore itu udah ada berita, malam ada berita. Ini pagi jam 8 lewat 15 waktu Indonesia bagian tengah ini kok belum ada berita lagi ya. Saya barusan WA Ketua Paguyubannya Bapak AP. Saya berkirim pesan bahwa kami sedang menunggu kabar berita audiensi tanggal 18 kemarin, Pak. Dan belum ada balasan. Sejak kemarin pagi saya kirim pesan ke Bapak AP itu, tapi belum ada balasan ya. Kenapa ya? Ya kita husnuzon saja ya. Kita doakan mudah-mudahan hari ini sudah ada rilis beritanya, dan beritanya itu mudah-mudahan bagus ya kawan-kawan. Kalau beritanya itu tidak menggembirakan, maka saya akan ke KPK kawan. Saya akan ke KPK untuk menceritakan semuanya ya. Kan kita tidak bisa mengetahui aktivitas HP seseorang ya. Kita tidak bisa karena kita kan orang sipil. Dikarenakan orang sipil, kita tidak bisa mengakses HP-nya Bapak Taufik Al-Jufri. Dia menghubungi siapa saja, kirim pesan kepada siapa saja, berbincang dengan siapa saja. Juga dengan OJK, apakah
tanpa kita ketahui mereka itu saling berkirim pesan, saling komunikasi lewat telepon, lalu ada transaksi yang kita tidak ketahui. Nah, dikarenakan kita itu orang sipil, maka kita tidak punya akses ke sana ya. Yang bisa punya akses ke sana itu pihak kepolisian, kejaksaan, TNI bisa, TNI di bagian IT itu bisa, KPK bisa. Jadi kalau kabarnya tidak mengembirakan, maka saya akan ke KPK. Dan saya juga mau ke MUI Bali. Kemarin saya mau ke MUI Bali, belum saya sempatkan dikarenakan keburu ada pertemuan tanggal 28 Oktober ya. Saya sudah ada niat mau ke MUI yang ada di Bali, tapi ada progres pertemuan tanggal 28, jadi saya tunda dulu, saya tunggu perkembangan berita selanjutnya. Dan ketika beritanya nanti kok tidak mengembirakan, saya akan ke KPK dan juga ke MUI ya. Dan ada baiknya kawan-kawan juga bergerak yang sama ya. Bergerak yang sama, terutama yang KPK di Jakarta. Yang tinggalnya di Jakarta itu mendatangi KPK yang ada di Jakarta, KPK Pusat. Kalau yang ada di Bali ini saya kebetulan kawan sendiri ya, kawan sendiri. KPK ini kawan sendiri, akan tetapi saya belum cerita. Kalau tidak urgen, saya tidak cerita kepada kawan saya yang ada di Bali. Juga saya mengajak pada kawan-kawan untuk membanjiri kolom komentar Komisi 11 DPR RI. Pagi ini saya cek kolom komentarnya itu baru ada 7 lender yang membanjiri kolom komentar Komisi 11. Saya mengajak pada kawan-kawan untuk membanjiri kolom komentar Komisi 11 DPR RI di YouTube ya, di YouTube. Saya kan tidak bisa bekerja sendiri. Saya tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama. Kita itu adalah tim, kita itu adalah 14.099 lender. Masa cuma 7 saja? Satu, saya di antaranya. Masa dari 14.099 yang membanjiri kolom komentar Komisi 11 hanya 7 orang? Kan lucu ya? Oke. Sekarang tutup videonya kawan-kawan, segera searching Komisi 11 DPR RI. Di video terbaru silahkan kawan-kawan berkolom komentar. Ya, berkolom sekarang ya kawan. Jangan lupa sekarang. Tutup videonya dan mencari di Komisi 11 DPR RI.